Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Imam Aryadi. Nama saya Nia Ramadina. Nama saya Yesa Amanda Putri Amelia. Nama saya Aisyah Rahma Hasan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pembahasan skripsi yang kami analisis. Oke, untuk hal-hal yang ingin kami bahas adalah yang pertama adalah penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, penggunaan kata dasar, kata ulang, gabungan kata, dan kata si dan sang, penggunaan partikel, kaidah, serta akronim, kalimat efektif, paragraf, sistematika penulis, dan sistem perujukan. Penggunaan huruf. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf huruf sebagai berikut. Nama tiap huruf disertakan di sebelahnya, yaitu A hingga Z yang bisa kalian baca sendiri di PowerPoint yang sudah kami bikin. Setelah itu, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Di mana pada huruf vokal A itu contoh kalimatnya adalah api, padi, dan lusa. Dan huruf vokal E contohnya adalah enak, petak, dan sore. Huruf vokal E, emas, kena, dan tipe. Begitu juga selanjutnya hingga huruf vokal O yang bercontoh ulang, bumi, dan ibu. Huruf konsonan. Huruf konsonan yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Dan huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf melambangkan konsonan, yaitu k, eng, nya, dan sai. Dan huruf kapital. Pemakaian huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Nama orang, petik, langsung, nama agama, gelar, jabatan. Nah, Sedikit aja Mam dari huruf kapital yang belum. Oh iya, sinyal meresahkan, sorry. Lanjut ke huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Nama orang, petik langsung, nama agama, gelar, jabatan, nama bangsa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat, yaitu dikutip dalam tulisan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaan. Oke, selanjutnya penggunaan tanda baca. Kepada yang bertugas dipersilahkan. penggunaan tanda baca. Pertama, penggunaan tanda baca titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan
Tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagan. Penggunaan tanda baca koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Penggunaan tanda baca seri. Kalimat perintah, tanda seru ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Ketika kamu merasa kaget, terkejut, atau rasa emosi yang kuat, maka wajib menggunakan tanda seru dalam penulisan kalimatnya. Penggunaan tanda baca tanya. 1. Menanyakan sesuatu. 2. Digunakan dalam tanda kurung. Penggunaan tanda baca titik koma. 1. Memisahkan bagian kalimat. Yang kedua, memisahkan kalimat setara. Penggunaan tanda baca titik 2. Yang pertama, akhir pertanyaan lengkap. Kedua, sesudah kata atau ungkapan. 3. Di antara identitas penerbit. Keempat, dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Penggunaan tanda baca elipsis atau titik-titik. Yang pertama, penulisan kalimat yang terputus-putus. Kedua, penunjukan ada bagian naskah yang hilang. Penggunaan tanda baca hubung. Yang pertama, menyambung huruf kata dan penulisan tanggal. Kedua, menyambung suku. Ketiga, memperjelas hubungan. Keempat, menyambung unsur kata ulang. Kelima, merangkai kata depan dengan huruf kapital. Keenam, merangkai unsur bahasa Indonesia dengan kata asing. Penggunaan tanda baca pisah. Yang pertama, membatasi penyisipan kata. Kedua, tanda pisah dua bilangan. Ketiga, menegaskan keterangan oposisi. Penggunaan tanda baca kurung. 1. Mengapit angka. 2. Mengapit huruf. 3. Mengapit keterangan. 4. Tambahan keterangan. Penggunaan tanda baca kurung siku. Yang pertama, mengapit keterangan. Kedua, mengapit huruf, kata, atau kelompok. Penggunaan tanda baca garis miring. Pertama, penggantian kata hubung dipakai pada nomor surat dan kalimat. Penggunaan tanda baca apostrif. Yang pertama, penggunaan kata khusus. Kedua, menunjukkan penghilangan bagian kata. Penggunaan tanda baca petik. Pertama, petikan langsung. Kedua, penutup kalimat. 3. Pengapit istilah ilmiah. 4. Mengapit judul. Penggunaan tanda baca petik tanggal. 1. Mengapit makna. 2. Mengapit petikan di dalam petikan lain. Baik, selanjutnya ada penggunaan kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata depan, kata si, dan sang. Penggunaan kata dasar. Kata dasar digunakan untuk membentuk kata imbuhan lainnya. Imbuhan ini bisa terjadi karena diberikan afix di bagian awal, tengah, maupun akhir. Kemudian selanjutnya ada penggunaan kata ulang. Kata ulang merupakan hasil dari suatu proses, yaitu reduplikasi, dan reduplikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti proses atau perulangan kata atau unsur kata seperti kata rumah-rumah, tetamu, bolak-balik, dan sebagainya. Sedangkan kata ulang adalah kata yang terjadi sebagai hasil dari reduplikasi. Selanjutnya ada penggunaan kata depan. Preposisi atau kata depan digunakan untuk menyatakan berbagai peristiwa seperti tempat, arah, hingga tujuan. Kemudian penggunaan kata turunan. Kata turunan harus ditulis serangkaian jika kata turunan berupa kata dasar berimbuhan. Kata turunan harus ditulis dengan tanda hubung jika kata turunan berupa kombinasi antara imbuhan dengan istilah asing atau singkatan. Kemudian ada penggunaan gabungan kata. Penulisan gabungan kata dipisah jika mendapat awalan atau akhiran saja. Contoh, tanda tangani, bekerja sama, kerjasamakan, bergotong royong, berterima kasih, memotong rumput, mengangkat sungai, dan memandu padan.
Penulisan gabungan kata disambung jika mendapat awalan dan akhiran. Kemudian ada penggunaan kata si dan sang. Pertama, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kedua, kata sang ditulis dengan huruf awalan kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Lanjut pada slide berikutnya, penggunaan partikel, kaidah singkatan, dan akronim. Berta penggunaan partikehan. Penulisan partikel pun biasanya digunakan untuk menegaskan makna kata yang dirinya, memberikan makna yang berawalan, atau menunjukkan sesuatu sedang dimulai. Penggunaan singkatan. Adapun penulisan singkatan sebagai berikut. Pertama, singkatan nama orang, gelar, sarapan, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis. Penggunaan akronim. Dalam penggunaan akronim berfungsi sebagai penyingkat nama lembaga atau organisasi. Akronim bisa dituliskan dengan huruf kapital atau huruf biasa, tergantung konteks kata yang akan digunakan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Yesa Amanda. Kalimat efektif. Adapun ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan kesepadanan antar struktur, bahasa, dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kedua, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang ketiga, melakukan penekanan ide pokok. Yang keempat, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Selanjutnya paragraf. Adapun jenis-jenis paragraf seperti berikut. Yang pertama paragraf deduktif, kedua paragraf induktif, ketiga paragraf campuran, keempat paragraf ineratif. Sistematika penulis. Adapun sistematika karangan ilmiah yang ideal adalah pertama pendahuluan, kedua teori, ketiga data, keempat analisis, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Sistem perunjukan. Adapun jenis-jenis paragraf seperti berikut. Yang pertama, paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf ineratif. Penulisan daftar pustaka. Pertama, nama penulis ditulis paling awal. Kedua, tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang digunakan. Ketiga, judul buku. Tuliskan judul buku secara lengkap. Dan yang terakhir, kota dan nama penerbit. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima Anjir, kasih gue lapar teman-teman banget, anjay. semua.